A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tuniyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Fayayyul hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alhamdulillah tahdus binikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih terus memberi kesempatan kepada kita untuk memaksimalkan tugas kita sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah, selain tugas kita sebagai khalifatullah. Kalau khalifatullah mengurus dunia, kalau ibadullah yang diurus adalah akhirat. Ya, salah satunya kenapa di dalam Al-Quran yang lebih ditekankan oleh Allah mengurus akhirat bukan mengurus dunia. Karena kalau dunia enggak disuruh juga pasti udah pastilah yang enggak disuruh juga semangat untuk dunia mah. Tapi kalau untuk akhirat mah walaupun disuruhnya nyaan gitu. Sulit, susah ya gitu. Makanya Allah terus-terusannya, bahkan setiap seminggu sekali Allah mewajibkan kita itu mendapatkan wasiat takwa ya. Wasiat untuk bertakwa itu setiap seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Pada hari Jumat itu ternyata kita mah diwajibkan juga untuk mendengarkan khutbah lakah narunutan. Lakah narunutan. Padahal itu wajib tuh. Makanya sebagian ulama menyebutkan dua khutbah Jumat itu pengganti 2 rakaat sholat duhur. Sehingga kalau tidak benar mendengarkannya ya tidak benar Jumatnya. Harus dengerin. Ya wajar lah. Sedang pas siang panas-panasnya CO2 mulik bak, oksigen kurang, pantas saja mulik bak. Kanu nerangkeunana ada nunutan ya, aduh mungkin terasin itu bagian konsumsi. Nah, karena sholat itu Masya Allah karim kan as-salatu imaduddin ya. Sholat itu tihangnya agama ya. Kalau sholatnya benar semuanya dianggap benar, sholatnya salah semuanya dianggap salah. Makanya Nabi ketika menyuruh sholat itu harus benar. Ketika Nabi melihat sahabatnya sholat pas kukunya hitam, kata Nabi, wudu lagi, asbigil wudu, ahsin al wudu, sempurnakan wudunya, baguskan wudunya, baru sholat lagi. Jadi nggak mungkin kita bisa sholat khusyuk kalau wudunya tidak benar gitu. Makanya diawali dengan wudu yang benar. Apa fadilah wudu itu banyak sekali. Salah satunya kata Rasul, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a lis sholati, barang siapa yang wudu untuk sholat, fa ahsana, kemudian dia membaguskan apanya, al wudu'a, wudunya, kemudian summa qama, kemudian dia berdiri ila shalah, menuju salat ya, dia berdiri untuk salat, fa innahu yakhruju min khati'atih, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah dari kesalahan-kesalahan kayaumin waladathu ummuhu, seperti baru dilahirkan lagi oleh ibunya.
Gitu. Ulang lagi. Jadi ketika kita membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, kemudian kita sholat, maka beres sholat kawaladat ummuhu, seperti dilahirkan lagi oleh ibunya, dihapus seluruh dosanya gitu. Nah, tafsir para ulama, yang dimaksud dihapus dosanya di sini bukan dosa besar, tetapi dosa yang kecil. Ai fa innahu lam yabqi minhu syai'un min dunubi as-saghirah. Jadi yang tidak tersisa itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar mah kan harus taubat. Enggak mungkin dengan wudu, dengan sholat saja, harus dengan taubat. Baru bisa hilang gitu ya. Di sini yang disebut jadi kiparat itu dari min dunubihi as-saghirah ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi juga mengatakan, man tawadda lis salati wa shalla kaffarallahu dunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha. Ketika kita wudunya sempurna kemudian sholat, maka dia jadi kiparat dosa-dosanya antara sholat yang pertama dengan sholat yang lainnya gitu. Jadi kiparat dosa. Sholat duhur dan berbuat dosa sampai asar, wudu lagi yang benar, sholat asar, hapus dosanya. Berdosa lagi sampai maghrib, sholat lagi, wudu yang benar, sholat lagi, hapus lagi dosanya. Nah itu dosanya dosa yang kecil ya, dosa yang besar kan lagi dihapusnya dengan taubatnya, dengan taubat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa adrakahul maut fitilkal laila fa huwa indallahi syahidun. Barang siapa yang mau tidurnya wudu dulu kemudian meninggal pada malam itu, maka dianggapnya syahid, kata Allah, kata Rasul, mati syahid. Makanya kalau mau tidur itu wudu dulu. Kalau meninggal itu mati syahid. Bagaimana kalau kita sedang sudah wudu ya, kemudian kan sedang wudu itu kan jelaslah tidur dengan istri. Pak Yudi nakal ya. Rada kaget. Hanya mewakilinya junya. Nah, gimana kalau misalkan kalau kita seperti itu, kita meyakini bahwa itu batal kan? Nah, kata ulama seperti ini, ketika kita sudah wudu, kemudian karena sudah wudu mau tidur, pas kita minum dulu atau minum apa, misalkan minum dulu dikasih sama istri, misalkan kita mending ngajiwir kita sudah ada wudu terkudu gitu, nggak usah dari naik sholat iya gitu, ya udah ambil aja. Kata ulama, sebagian ulama itu bahkan hampir mayoritas yang nggak jadi masalah, nggak batal gitulah. Jadi dianggapnya kita tetap aja punya wudu gitu, walaupun gitu ya. Oh, nah nggak apa-apa, itu dianggap punya wudu aja. Jangan jadi abang kena udah wudu, wah meni kita jaim gitu ya. Jangan pakai sarung tangan, sarung kaki gitu. nggak usah kecuali kalau mau sholat ya itu mah ya lebih baik wudu lagi lah gitu ya, lebih baik. Nah kalau itu dianggap punya wudu. Seperti gini logikanya, seperti ini. Ketika kita misalkan mau berangkat kerja, kebetulan kita pakai bis kota misalkan, dan kita punya wudu nih karena kita ada wudu. Pas di tengah jalan kan duduk dengan perempuan misalkan, kena, aduh, udah punya wudu, mang, berhenti dulu mang, apa, tunggu, saya mau wudu dulu. Oh, masa gitu, nggak usah, terus aja dianggap punya wudu aja sampai dia sampai dia benar-benar bisa wudu lagi, nyaman gitu.
Jadi tidak menyusahkan sebetulnya ya. Ya, apalagi ketika mau tidur kan, sebelum dia bangun dianggapnya punya wudu aja gitu. Ya wudu itu ya mati syahid aja, mudah ya. Bahkan kan kita jadi sering berdebat ya ketika kita misalkan membaca Quran. Pak Ustadz, kalau baca Quran kita punya wudu atau tidak? Karena Nabi kan tidak ada di hadisnya, karena ya wajarlah Nabi dan sahabat tuh dawam wudu, batal wudu lagi, sudah tidak diucapkan lagi. Kalau mau ngaji ya pasti punya wudu, karena dawam wudu Nabi dan sahabat itu. Nah padilahnya Masya Allah ya karimnya, padilahnya banyak sekali kalau punya wudu. Bahkan setan, iblis, jin itu takut ya kepada orang yang punya wudu. Makanya kalau punya wudu katanya sihir itu agak sulit untuk tembus kepada orang yang punya wudu itu. Kalau wudunya yang benar ya, asbigil wudu, yang ahsin wudunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naimu at-tahiru qasaimil qaim tuh. Ini kata Rasul, kalau kita punya wudu tidur itu seperti dia sholat malam semalam suntuk, dan sholat ketika dia puasa saum, itu dianggapnya oleh Allah gitu kalau punya wudu itu. Tepiranya wudu tapi aduh koreamna, apalagi kalau dawam loh. Sok dicoba dawam wudu, kapanpun kita sempat wudu lagi, batal wudu lagi. Hanya biasanya Mas, ketika dawam wudu pertamanya itu agak sulit. Setan tuh pintar pisan. Baru wudu nih, keluar WC, baru 5 menit 10 menit hitut deui, wudu lagi, hitut lagi, hayo gitu. Itu godanya setan pintar tuh. Pasti kalau pertama mah gitu. Itu beberapa hari itu kalau kita kuat terus insya Allah enggak gitu. Bagusnya itu. Nah, kalau dikhawatirkan seperti itu, enggak jadi masalah, enggak pun, karena dikhawatirkan nanti siangnya ya. Tapi biasanya kalau betul aja, kalau misalkan kita sholat langsung sholat tahajud, setelah kering itu tahajud kan geus nunutan lebih itu. Nah kalau dikhawatirkan seperti itu, misalkan nanti mengganggu aktivitas di siang hari kerja kita, takut itu nggak apa-apa, nggak wudu lagi, itu masih dimaafkan oleh Allah ya. Insya Allah kita dianggap punya wudu lah gitu. Tapi minimal lah satu kali lah gitu, yang wajibnya aja. Itu yang wajibnya aja gitu, satu kali aja cukup. Ngan bisi seger deui. Nggak seger, problemnya nggak seger deunya gitu. Tapi dah itu mah memang sudah usiaan mah jangankan wudu, nggak wudu pun sulit lagi bisa tidurnya. Ya wajar lah, geus ngarumasakeun lah faktor umam misalkan gitu hese. Oh apa gitu? Di luar wudu untuk sholat gitu, hal-hal naon anu membatalkan wudu eta gitu. Sama kalau yang membatalkan 4 ya, yang membatalkan wudu itu sama ya, mau sholat atau tidak sholat, karena wudu itu satu-satunya ibadah yang tidak ada sunnah. Tidak ada sunnah. Kalau wudu itu wajib aja, nggak ada niat kita wudu itu sunnah, nggak ada. Tapi kalau saum kan ada wajib ya sunnah. Iya. Kalau wudu itu tidak ada yang sunnah, jadi sama aja percis mau wudunya, kemudian batalnya juga sama. Yaitu yang membatalkan, Imam Syafi'i dulu ya. Imam Syafi'i misalkan gini, menurut Imam Syafi'i yang membatalkan wudu itu menyentuh kubul atau dubur. Ya, kubul dubur menyentuh. Ya. Yang kedua bersentuhan kulit dengan wanita, bukan mahram, bukan muhrim. Ya, yang ketiga hilang akal karena tidur
atau karena mabuk gitu, hilang akalnya gitu ya. Yang keempatnya ada yang keluar dari kubul atau dubur, walaupun tidak logis keluarnya apa saja, itu tetap aja membatalkan wudu, sama aja gitu, sama ya seperti itu ya, membatalkan, sama membatalkan. Hanya tadi dimaafkannya karena apa? Karena ketika bersentuhan kulit itu banyak versi. Menurut Imam Hanafi yang dimaksud aulamastumun nisa di situ adalah berhubungan badan dengan istri. Menurut Imam Hanafi aulamastumun nisa di situ bukan lamas. Kalau Imam Syafi'i namanya lamas itu makna hakikinya bersentuhan. Tapi kalau Imam Hanafi itu menyebutkan bersetubuh. Aulamastumun nisa di dalam Al-Qur'an kan aulamastumun nisa ya, bersentuhan. Nah, bersentuhan itu, kalau menurut Imam Maliki itu bersentuhan tetapi memakai syahwat gitu. Nah ya, ada syahwat itu batal. Kalau tidak ada syahwat tidak batal. Makanya sepakat para ulama karena Nabi itu maksum, walaupun bersalaman dengan siapapun wanita tidak batal katanya Nabi. Kenapa? Karena tidak akan syahwat. Karena Nabi itu bukan karena syahwat, karena kalaupun apapun itu suruhan dari Allah aja, wahyu aja gitu ya, terhindar dari yang lain. Mantak Nabi itu enggak, tapi Nabi juga enggak salaman. Hanya kata ulama kalau gitu, kalau itu dimaafkan. Kenapa? Kalau menurut Imam Maliki karena harus ada syahwat, kalau tidak syahwat tidak gitu ya. Padahal jadi sama aja padahal ya pembatalannya. Jadi man tawaddo'a, kata Rasul, man tawaddo'a, barang siapa yang wudu ala tohrin kata balahu asrah hasanatin. Bagaimana kalau misalkan kita kan tadi sholat maghrib, sholat maghrib belum batal, pas adzan kita wudu lagi, nah itu 10 kali lipat kebaikan kalau punya wudu kemudian wudu lagi gitu ya, gitu itu bagus. Enggak jadi masalah. Misalkan kita di masjid udah maghrib enggak wudu lagi nih, langsung aja sholat isya, itu enggak apa-apa, memang belum batal. Tapi kalau wudu lagi itu 10 kebaikan. Kalau waswas mah ya pasti harus ya. Kenapa? Karena kalau waswas mah kan da ma yuribuk ila ma la yuribuk, kata Rasul, tinggalkan yang ragu, kerjakan yang yakin. Nah, di masalah yakin dan ragu ini dalam usul fikih itu memang unik ya. Coba al yakin la yuzalu bisak misalnya. Kalau usul fikih, al yakin la yuzalu bisak, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Itu banyak sekali dalam kasusnya di kita. Misalkan gini. Contoh pas kita mau sholat, saya teh geus wudu encannya. Wudu encannya gitu. Wudu belum ya? Saya wudu belum nih gitu. Dari sholat sah nggak sholatnya? Kenapa? Ragunya apa? Antara sudah atau belum wudu. Sekarang gini, masih al yakin la yuzal bisak ya, contohnya saya teh pas sholat teh, pas beres sholat teh, tadi teh saya teh kentut. Tapi kentutnya teh geus wudu sebelum wudunya. Bingung tadi teh saya teh kan kentut, yakin saya kentut tadi. Tapi bingung tadi teh kentut dulu, wudu dulu ya, saya teh lupa gitu. Udah sholat sah enggak sholat itu? Kenapa ragunya di mana Pak Cep? Ragu antara kentut dan antara kentutnya itu sudah wudu atau belum wudu. Ya. Kalau wudu yakin belum? Yakin nggak kalau wudunya? Yakin. Kalau kentutnya? Tidak yakin. Yakin. Nah, hanya yang meragukan sebelum atau sesudah. Kan itu? Sebelum wudu atau sesudah wudu. Nah, itu yang meragukan berarti tidak bisa mengalahkan keyakinan. Kalau wudu kan sudah yakin. Sudah yakin wudunya. Maka kentutnya sebelum atau sesudah di dalam usul fikih nih ya. Dalam usul fikih dianggap ragu.
maka dianggap punya wudu, maka sah wudunya. Gitu. Itu pemahaman usul fikih ya. Tapi tadi kan daripada kita misalkan kalau sebelum sholat, saya pas mau sholat tadi teh wudu, heula kentut heula ya. Saya kentut dulu, wudu dulu tadi. Kemudian sholat aja. Menurut usul fikih sah aja. Hanya mungkin kekhusyuannya akan terganggu. Nah pasti di dalam sholat juga mikir gitu. Nah mendingan apa? Dalam hadis mendingan wudu lagi aja gitu. Nah kalau ingatnya pas sholat itu, apakah sholatnya diterusin atau berhenti? Yang mana? Misalnya tadi terlintas keraguan itu, saya udah wudu atau belum gitu misalkan. Pas lagi sholat, apakah sholatnya berhenti tengah jalan, berhenti atau diterusin? Berhenti. Karena itu kan wudu belum, keyakinannya belum. Maka berarti dia belum punya wudu. Dianggapnya oleh fikih berarti dia harus wudu dulu. Batalkan. Celana nggak bisa ya, celana najis nggak ya, nggak bisa. Sama. Itu berarti ragu kan? Nah keyakinannya berarti najis. Makan apa belum? Tafsiran Pak Cecep, tafsiran. Nah, Yang sering lalu itu antara sedut sama tidak sih yang apa melepas lah gitu. oke. Sedut kan Ya. itu kita batalin atau gimana? Nah, itu memang hadisnya jelas itu hadisnya. Ketika kalian sholat, kemudian merasa ada yang keluar, perutnya seperti gitu berbolak-balikan ya. Nah kata Nabi, kalau tercium baunya, maka itu batal. Atau terdengar kentut keluarnya suaranya, itu batal. Kalau tidak, misalkan peletukan gitu, itu dari setan, maka teruskan. Itu anggap jelas itu dari setan, udah gitu. Tapi jangan gini, pas jatuh itu tapi bau lain ini malah lain bungus bau. itu mah hoream. Ada kentut yang dia tuh nggak bau, terus nggak terdengar. Ada. Tapi kan keluar anginnya kerasa. Anginnya Ya, berasa. rasa biasanya. Iya. Kalau yang kerasa keluar anginnya berarti iya. Tapi kan kalau yang dari setan itu hanya gitu peletuk gitu. Kepepelekan gitu. Itu dari setan. Sengaja oleh setan, maaf seperti ayam jangan ditiup gitu dah. Itu. Nah, itu dari setan. Sengaja supaya apa? Supaya tidak khusyuk salatnya. Gitu. Supaya tidak khusyuk salatnya. Itu yang parahnya itu. Karena kalau orang yang sholatnya khusyuk sudah jelas dijamin oleh Allah kebahagiaannya. Makanya setan pasti berusaha untuk menggagalkan kekhusyuan untuk kita gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sholata, tidak sah sholatnya liman la wudu alah, kalau tidak benar wudunya. Nah. Terus saya cocobin apa datangnya? Mubadir nih. Aduh kacau. Nah, jadi kata Rasul, la sholata liman la wudu alah, tidak sah sholatnya kalau tidak sempurna wudunya. Apalagi kalau tidak wudu gitu ya. Tidak sempurna wudunya, tidak sah sholatnya. Tidak sempurna wudunya, tidak sah sholatnya. Makanya sholat kesempurnaannya apa? Wala wudu aliman lam yadzukurismallah alaih. Dan tidak sah sholatnya, wudunya ketika dia tidak mengingat Allah. Jadi ketika wudu itu harus mengingat Allah. Minimal kata ulama itu ketika kita mau wudu itu bismillah atau minimal. Setiap anggota itu bismillahan, ingat begitu. Kalau tidak ingat ya bahaya gitu. Dari awal saja cukup, tapi kalau setiap mau membasuh apa saja itu pakai ingat kepada Allah dengan bismillah itu bagus, lebih bagus. Kan ada ini kan yang suka dulu itu nyatu sama samping maaf gitu ya, lihat gitu ya. Ruangan. Itu kalau bismillah kita nggak boleh juga. Nah hati yang bicaranya. Dia aja kan. Nah di hati saja, jangan di mulut.
Karena sebetulnya bukan haram betul-betul haram, tapi itu menghormati kalimah Allah, jangan di tempat yang kotor gitu maksudnya. Tapi kalau hati, kapanpun dimanapun tidak ada halangan gitu. Ya dalam hati bismillahnya. Ya gitu. Jadi bismillah itu dalam hati aja. Gitu. Itu bagus ya. Nah, al-wudu asatrul iman. Wudu itu setengah daripada iman. Kenapa? Karena wudu itu kan at-tahur. At-tuhur satrul iman. Suci itu setengah daripada iman. Wudu itu bersuci, maka pantas kalau wudu itu setengah daripada iman. Gitu. Setengah daripada iman. Kalau sempurna wudunya maka wajar. Memang saya waktu wajar ya kalau Nabi dan sahabat tuh waduh wudu itu memang dawam karena setengah dari iman. Karena at-tuhur satrul iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Makanya Nabi itu ingin suci, dohir batinnya suci. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Tapi banyak makna ini di sini ada yang menyebutkan yang dimaksud di situ suci itu hatinya. Tapi Imam Syafi'i menyebutkan ya kalau hatinya udah jelas lah harus suci. Masa baca Quran enggak ikhlas, masa baca Quran enggak bagus hatinya, enggak suci, enggak mungkin kan? Ya itu harus jelas. Dohirnya juga harus suci kata Imam Syafi'i gitu. Ya. Jadi waqala sallallahu alaihi wasallam sibaghatul wudu'i marratan paman tawadda marrataini kana lahu kaflani min anal ajri wa man ta'ada salasan. Nah, sebetulnya kalau wudu itu satu kali saja basuhan itu sudah cukup sebetulnya. Setiap wudu itu asal sempurna. Tetapi yang bagusnya 3 kali. 3 kali basuhan. Kalau lebih ganjilkan. Ya, itu. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah witir dan menyenangi tentang witir. Jadi para ulama itu Masya Allah karimnya saking ingin mengamalkan hadis tersebut, kalaupun apapun pasti ganjil. Makan ganjil, mau mandi basuhannya ganjil, mau apapun ganjil. Makanya makan lagi tekeng 2 padarang teteh jeruk badai tilu-tilunya. Nggak abdi jadi genap. Nah gitu. Ya hiji ada tilu saya itu istri hiji cuma mulai bareng. Misalkan melebihi dari misalkan ya. cuci tangan ya. Pokoknya melebihi dari kata keluaran. Ya. Misalkan cuci tangan sampai segini kan, tapi pada gitu tenang. Nah, kata Rasul, orang yang wudu nanti akan ada gurroh. Gurroh itu seperti kalau di kuda itu ada colatnya. Kalau di putih ya, di hitam kuda ada putihnya itu colat namanya. Nanti wudu itu nanti ada gurroh seperti yang barusan, yaitu di muka, tangan dan kaki. Itu sumber dari cahaya dari wudu, nur wudu. Maka kata Rasul, barang siapa yang ingin diperpanjang, diperbanyak cahayanya, memperpanjang cahayanya, maka panjangkanlah wudunya gitu. Tapi untuk berlebihan teuing tutupi kono kopi itu ya lebihkanlah gitu. Gitu. Kaki juga lebihkanlah gitu. Makanya makanya kata ulama gini. Nah, ini beda ya kata ulama gini. Imam Syafi'i ini muka aja. Yang disebut muka itu katanya ini. Nah, ini ada rambutnya, kemudian ini telinga ini, tentunya kemudian ini tulang-tulang ini sampai tulang ini. Sehingga kata Imam Syafi'i karena ini mukanya sampai sini, maka kalau sholat perempuan ke sini si mukenanya ke sini kan ya, ke sini. Nah, ini kelihatan tidak sah.
Kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena wudunya wajibnya sampai sini. Nah, kalau Imam Maliki ini termasuk muka katanya, kata Imam Maliki. Jadi harus dibasuh ini teh. Ini teh gitu. Kalau dibasuh maka kelihatan pun enggak apa-apa. Karena ini meyakini bahwa ini termasuk muka gitu. Kalau perempuan, kalau kita mah memang enggak apa-apa. Hanya jadi masalahnya kita bagusnya tadi dilebihkan. Sebagian ulama menyebutkan telinga pun termasuk muka. Makanya suka ke telinga gitu, ketika basuh muka itu. Ya. Jadi asa nyari rapi. asa cuang ciung. Kacau. Biasa kemarin mama suka sarawat saya. Jadi saking pertama pertanyaan standar dan botak tuh bener ya? Nah, memang di dalam fikih juga gitu. Bagaimana yang botak? Yang botak ngukurnya kepada yang umum. Pada umumnya kan segini, ya segitu aja umumnya gitu. Jadi enggak botak di sini mulai rambutnya tidio enggak. Enggak. Jadi diukurnya kepada yang umumnya. Pada umumnya di situ gitu. Nah, makanya rukun wudu saja kan beda-beda. Rukun wudu saja beda-beda. Menurut Imam Hanafi itu ada 4 sesuai dalam Al-Qur'an. Pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum. Tak kata Imam Hanafi hanya itu saja. 4. Yang rukunnya, yang wajibnya. Berarti konsekuensinya kalau Imam Hanafi wudunya itu acak-acakan misalkan. Tangan dulu, kemudian muka, kemudian kaki, kemudian rambut. Sah nggak? Sah kata Imam Hanafi. Karena tidak mewajibkan tertib. Yang penting yang 4-nya kebasuh semuanya. Karena rukun wudunya hanya 4. Imam Syafi'i rukun wudunya ada 6. Yang 4 barusan ditambah dengan niat. Kenapa? Karena innamal amalu binniat kata Nabi. Segala sesuatu tergantung niatnya. Amal sahnya itu kumaha niat, sedangkan wudu itu amal. Maka harus niat kata Imam Syafi'i. Yang kedua tambahannya tertib jadi 6. Kenapa tertib? Karena dalam Al-Qur'an juga tertib. Pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum. Dan di dalam hadis juga Nabi mencontohkan tertib. Makanya di rukun kata Imam Syafi'i itu tertib. Jadi ada 6. Yang 4 yang dibasuh tadi, kemudian tambah niat, kemudian tambah tertib. Nah, Imam Hanafi menambah lagi rukunnya. Imam Hanafi Maliki menambah lagi rukunnya itu dalkun. Dalkun tuh di kosok-kosok, diusap-usap. Ini dia rukun kata Imam Hanafi. Kalau kita wudu tidak dikosok-kosok gini, itu tidak sah. Dalilnya apa? Karena kata Imam Maliki di Madinah hampir semua kiai ustadz dulu ketika zaman zaman Imam Maliki semua dikosok-kosok. Sedangkan Madinah itu tempatnya ilmu. Madinatul ilmi. Pasti walaupun belum ketemu hadisnya katanya itu pasti sudah gitu. Tapi kita juga walaupun tidak dirukunkan udah pasti dikosok-kosok ya kita juga gitu. Kita dikosok-kosok gitu. Dikosok-kosok. Itu pakai tangan. Untuk sunnah hukumnya. Jadi kesempurnaan itu tadi. Jadi kalau 3 kali atau yang kanan dulu itu semuanya menyebutkan kesempurnaan wudu. Jadi kesempurnaan wudu itu yang kanan dulu, kiri gitu. Itu kesempurnaan wudunya. Jadi man tawaddu'a salasan bahwa wudu al-anbiya min qabli. Gimana kalau wudunya 3 kali itu para nabi juga 3 kali.
Jadi membasuh para nabi itu wudunya membasuhnya 3 kali. Jadi itu kesempurnaan gitu. Sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Tidak sah salatnya seseorang ketika dia hadas sampai wudu lagi. Gitu. Jadi ketika batal wudunya itu harus wudu lagi, tidak sah salatnya kalau tidak wudu, kecuali tayamum tadi. Ya, hanya tayamum itu hanya pengganti wudu. Makanya kalau tayamum itu hanya 1 kali fardu. Jadi kalau sekarang tayamum, nanti kalau mau sholat lagi yang wajib, tayamum lagi. Beda dengan wudu. Cekasarna wudu memisahkan 40 hari batal. Sholat satu wudu nggak jadi masalah. Gitu. Kuat. Apa semua materi itu bisa kadang-kadang kan ada orang lihat ke tembok terus kali pesawat ya di artinya pakai debu ya. Ya. Lihat aja dalam Al-Qur'an dulu ya, dengan sa'id dan tayyiba. Sa'id itu turab. Dimanain sa'id itu turab. Turab itu tanah. Dan di situ bukan hanya tanah tapi sa'id dan tayyiba. Tayyib itu yang suci. Debu itu kan sagar payah, kotoran, bekas sagar payah kan campur di debu. Nah itu kan tayyibanya. Mungkin yang kedua kan bukan hanya tanah saja di situ yang jadi debu, itu pasti campur. Sedangkan dalam fikih itu tidak sah wudunya kecuali dengan debu yang murni, debu tidak tercampur dengan yang lain. Kalau misalkan di tembok udah campur dengan cat, campur dengan apa, kebun debu segerupa gitu. Makanya Imam Syafi'i lebih teliti, biasanya enggak membolehkan. Tapi sebagian ulama boleh saja karena itu semuanya juga dari tanah katanya. Kalau semuanya dari tanah, kita juga dari tanah. Berarti kajal magi menang gitu apa atau ke genting, kenteng dari tanah itu bisa. Kalau misalkan kalau semuanya dari tanah itu bisa dipakai untuk. Nah, kalau logikanya gitu, saya rasa gini. Ini kan udara itu kan mengandung air. Ya, udara itu mengandung air. Kalau gitu kita wudu aja dengan udara. Bisa nggak? Kan nggak bisa. Kenapa? Karena tidak dohir. Ini pun oke. Saya yakin di sini ada debu. Iya, tapi dohir tuh dipakai untuk tayamum, nyata nggak debunya? Kalau nggak nyata sama aja dengan ini kan nyata pasti ada. Ini udara yang berair, wudu aja dengan ini kan nggak bisa. Makanya kalau saya sendiri sih kalau dengan ini ada debu, pasti ada debu, mana gitu. Kan fikih itu kan tahkum bidawahir. Itu usul fikihnya. Tahkum bidawahir, hukumi dengan yang dohir. Kalau nggak ada dohirnya jangan. Tuh. Kalau sedang sakit nah kan beda lagi itu. Kalau sedang sakit kan madarat. Misalnya kita bawakan tadi itu berapa kali Mustamal tetap sekalian. Tetap aja 1 kali. Kan harus pindah berarti dia. Harus pindah kan? Ya, ketika kan untuk muka 1 kali, ini pindah lagi kan 4 untuk ini. Tapi kan syaratnya itu kalau kita berusaha cari air tidak ada, kalau ada air kecuali yang sakit atau kelanan. Ya, kan yang menyebabkan tayamum itu satu karena faqdul ma'i, tidak adanya air. Yang kedua al-marid, karena sakit. Atau yang ketiga ada air hanya sedikit. Kalau dipakai wudu, minum bahaya, tidak ada lagi air untuk minum, lebih baik tayamum. Kan we eta keur minum. Contoh misalkan di kapal kan dulu itu kapal laut ya, misalkan gitu. Ini air ada untuk minum. Dulu sebelum tanya ini boleh atau tidak. Air laut belum ditanya kepada Nabi, sahabat, itu tayamum dulu. Kenapa? Ini untuk minum gitu. Nah setelah ditanya, boleh kata Rasul untuk wudu air
Kan asin, itu karena asinnya asli. Nah, oke, karena yang sekali lagi, kalau yang wudu itu airnya harus mutlak. Air mutlak itu tahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Artinya air mutlak itu tidak ada tambahan yang lain. Oke, tidak ada. Saya belum paham ya. Ini air yang dikemas gini ada campuran nggak sih? Atau air asli? Ayah obat-obat apa gitu ya? Nah, kalau ada obat-obat yang lain gitu, udah tercampur, kada hati-hati itu. Ini 2 kulah. Kan kalau di kulah juga udah diambil karena gayung tuh, jadi sebagian 2 kulah, gak usah gayung. Nah gitu. Nah, nah oke. Makanya bener pakai PAM ya, suka ada PAM ya, PAM apa? PAM ya, PDAM. Suka ada kan pas bau kaporit itu ya. Nah kan berarti kan dia kena kalau aku lah kaporit itu suci misalkan gitu ya. Misalkan kita yakini itu kaporit itu suci. Berarti air terkena yang suci tetap suci, tetapi tidak mensucikan. Artinya ketika dia dipakai minum, dipakai bersuci, yang lain untuk minum gitu ya, untuk cuci piring itu nggak jadi masalah. Tapi untuk wudu itu hati-hati, karena sudah tercampur. Buktinya bau. Kan hati-hatinya baunya, rasanya dan warnanya itu jangan berubah. Itu maksudnya air mustama. Enggak, air suci tapi tidak mensucikan. Gitu. Nah, makanya Darurat militer. Gini Pak Rasid, kalau 2 kulah itu kalau tetap kalau berubah bau, warna dan ambu, walaupun 2 kulah 3 kulah tetap aja gitu. Iya. Rasanya. Bagaimana kalau sekarang misalkan dan memang di sini tuh airnya nggak ada, memang PDAM, berarti itu kan madarat. Kalau madarat kan tadi, kalau darurat itu pamanitur ghaira bagin wala adin fala isma alai. Kalau madarat itu asal tidak niat berlebihan dan tidak niat untuk berbuat dosa, itu dimaafkan. Bukan jadi suci, tapi dimaafkan oleh Allah karena darurat. Nah, di kampung kan gitu, lamun musim hujan kan sok coklat itu udah campur dengan yang suci dengan tanah. Nah itu kata ulama fikih tidak apa-apa. Kenapa? Karena bukan buatan manusia, itu mah buatan alam, jadi dianggapnya suci dan mensucikan karena tidak ada campur tangan manusia. Beda dengan kaporit dan seterusnya gitu. Oh gitu. Kelihatan. Iya. Tapi tetap aja itu kan ada campur tangan manusia, nggak mungkin enggak lah. Kalaupun pakai mesin apapun tetap aja ku manusia, dihirup kena ku manusia, sakerupa anak manusia. Tapi kalau madarat mah jadi nggak masalah, memang karena memang misalkan kan di suatu tempat mah deket pabrik mah airnya jadi bau tinti pabrik itunya, boro-boro enak kan gitu, wudu tuh enak gitu, paham? Itu kan madarat, nggak jadi masalah kalau madarat. Ini kalau kan jadi hukum itu ada hukum ikhtiari, ada hukum doruri, ada hukum yang ikhtiari, artinya bisa ikhtiar, bisa memilih. Ada yang doruri, ya memang madarat. Kalau madarat sudah tidak jadi masalah, tidak ada pilihan lagi. Memang gitu ya, adanya gitu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatu ahadikum ahdasa hatta tawadda wa qala sallallahu alaihi wasallam al wudu 'alal wudu'i nurun 'alan nur. Antara wudu dengan wudu itu jadi nur, cahaya. Makanya kata ulama jangan dihilangkan nur tersebut dengan berbuat dosa. Contoh, kita misalkan setelah wudu berdusta, nurnya hilang. Melihat lawan jenis, nurnya hilang.
Melihat yang sia-sia itu nurnya hilang. Tos wudu langsung pas tos wudu aya pas ngalangkung kana TV ningali heula TV nurnya hilang. Ya iyalah. Apalagi kalau dengan syahwat dengan lihatnya sampai melotot nur ya, makanya wajar ketika kata Nabi di akhirat itu orang yang dawam wudu itu bersinar seperti kabadrin, seperti bulan purnama. Orang yang wudu terus itu, Masya Allah, kalimatkan wudu itu agung ya, agung wudu itu. Walaupun nah, bagusnya itu ketika mau wudu itu siwak dulu. Nah itu kemarin siwak itu sunnah sebelum wudu itu siwak dulu, siwaknya. Bahkan kata Rasul qala sallallahu alaihi wasallam raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atin bighairi siwak. Ketika kita wudu pakai siwak ya, pakai siwak atau sholat pakai siwak, sholat adalah wa qala sallallahu alaihi wasallam raq'atani 2 rakaat sholat pakai siwak dulu khairun min sab'ina raq'atin, itu lebih baik daripada 70 rakaat yang tidak pakai siwak. Maka pakai wudu mau sholat itu siwak dulu lah gitu, siwak. Tapi dah siwaknya menurut ulama dulu mah pakai kayu iroknya, kayu arok ya, kayu irok. Tapi menurut para ulama fikih sah walaupun tidak dengan kayu irok, tetapi ada kasar-kasarnya. Misalkan pakai kain, maka kadang-kadang Ustaz pakai ini ya, pakai sorban gitu. Enggak apa-apa. Mau sholat pakai sikat gigi gitu. Maksudnya mau sholat bukan di rumah gitu. Pas mau sholat. Mau wudu ya, mau sholat ya gitu. Gitu. Jadi di wudu, di sholat, kalau mau sholat itu 2 rakaat yang pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat yang tidak pakai siwak gitu. Ya makanya dulu mah bawa ini ya, bawa siwak. Ngantara dicuci jadi pas dikit. Ya harusnya dicuci. Bagus tapi tamu itu. Intinya membersihkan mulut. Ya. Intinya itu kan. Yang kami masuk gigi atau Sah niatnya siwak. dohirna dianggap siwak atau kumaha? Ya kalau niatnya siwak, nah insya Allah kata ulama sah. Ya hanya itu kan siwaknya mau wudu. Kalau mau sholat kan beda lagi. Nabi mau wudu siwak, mau sholat siwak, mau tidur siwak gitu. Kan hanya mau sholat mah bawa sikat gigi kan jarang. Gitu. Dohirna mah kebersihan. Iya. Iya, sunnahnya gitu. Bahkan kami bobo kan disunatkan wudu. Iya. Tapi sholat sukri wudu. Bagus, kayak Bilal mah memang setelah wudu dia sholat syukril wudu. Gitu. Karena sebagai sholat wudu. Iya, gitu. Jadi kapanpun dimanapun Bilal itu syukril wudu. Makanya hampir-hampir kata Rasul mendahului Rasul ke surganya. Karena dia itu wudu, syukril wudu, batal wudu. Mak? Maksudnya? Nu mana? Oh, ya bedanya. Kalau tidak ada contohnya, berarti Nabi nggak akan mengatakan kepada Bilal. Kan Bilal ditanya oleh Rasul, Bilal kenapa kamu? Saya setelah wudu saya suka sholat. Hanya memang tidak menyebutkan syukril wudu. Ini nama syukril wudu itu menurut ulama.
menurut Bilal itu sholat aja gitu, setelah beres wudu gitu aja. Nah. Oh, siap. Ya. Nah, memang gini, tasawwaku kata Rasul, siwaklah kalian. Kenapa? Fa inna siwak, sesungguhnya siwak mutahhiratun, mensucikan lil pami, mulutmu, membersihkan, mensucikan ya, membersihkan. Kedua apa? Marodotan, diridhoi oleh Allah. Jadi siwak itu diridhoi oleh lirabbi, oleh Allah gitu. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sitatun min sunanil mursalin, ada 6 yang dibiasakan oleh para nabi. 6 perkara yang dibiasa para nabi. Semua nabi. 1, al-haya'u. Para nabi itu malu. Pemalu itu. Al-haya'u minal iman, hadisnya. Malu itu sebagian daripada iman. Kalau kita ada rasa malu aja, wah udah masyaallah karim hebat. Kalau mau korupsi malu, kalau mau telat-telat sholat malu. Kalau malu dibiasakan. Tapi kita mah salah ya menerapkannya. Mau ngaji malu, atau salah itu. Malas. Aduh, malu ngaji. Yang kedua hilim. Para sahabat, para nabi itu, para rasul itu, yang pertama malu, yang kedua hilim. Apa hilim itu? Hilim itu lebih daripada sabar. Hilim itu seperti Utsman bin Affan. Hilim, lembut, lebih daripada sabar itu. Tingkatannya hilim itu ya. Kemudian apa? Wal hijamah. Para nabi itu suka dihijamah, dibekam, dibuang darah kotornya. Yang keempatnya wasiwak. Para nabi itu, semua nabi itu suka siwak gitu ya. Nah, yang keenamnya wa ta'attur. Kelima salah. Kelimanya wa ta'attur, seneng wangi-wangian. Parfum, wangi-wangian. Nah, yang kegenap wa kasratul azwaj, memperbanyak istri. Itu teh sunnah para rasul tuh. Itu ya sunnah para rasul. Memperbanyak. Dan namanya banyak mah dalam kaidah Arab kan ada 3, mufrad, tasniyah, jama. Yang banyak itu lebih daripada 2, 3 dan seterusnya. Itu disebut banyak. Kalau 2 mah bukan banyak, tapi masih tasniyah. Tasniyah asli. Ayat hadis. Itu Allah karimnya. Ini sunnah-sunnah para rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satu wajibatun ala kulli muslimin. Ada 3 yang diwajibkan kepada setiap muslim. 1, al-ghuslu yaumul jum'ah. Diwajibkan mandi ketika hari Jumat. Ya, maksudnya wajib di sini sebagian ulama menyebutkan kesempurnaan ya. Yang kedua siwak. Yang ketiga masuk tib, memakai wangi-wangian. Jadi bagusnya sih ya kalau Jumat itu mandi, harusnya hari Jumat. Walaupun misalkan setelah subuh kita mau kerja jam 6 mandi, niatkan aja niat mandi Jumat, itu sudah cukup. Tuh. Nah, yang kedua siwak, itu harus. Ketiga pakai wangi-wangian. Kenapa hari Jumat itu pakai wangi-wangian? Karena akan bertemu dengan yang lain. Takutnya apa? Memberikan madarat kepada yang lain. Kata Nabi, hati-hati, jangan memberi madarat kepada yang lain. Kan khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling baik itu orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Minimal jangan memberi madarat. Mun bawen orang lain kan susah. Makanya jangan. Maka pakai minyak wangi.
Tapi minyak wangi nah anu seger gitu nya ulah lekah batur teh lieureun gitu. Minyak wangi. Kadang-kadang kan Ya. selera kan beda. Kadang-kadang ini mah suka apa namanya? Buah-buahan. Kalau gitu apa? Ini mah nggak suka jadi pusing. Iya gitu ya. Tapi kan ada uangnya anu memang hampir semua seneng gitu. Nah carinya seperti itu buah-buahan lah gitu. Hah? Itu ya. Bahkan dalam hadis yang lain kalau kata Nabi kalau aku tidak takut untuk menyusahkan kepada umatku maka siwakku kan akan diwajibkan setiap saat. Siwak gitu. Hanya takut jadi menyusahkan umatku katanya. Saking tidak mau menyusahkan umatnya, tapi benar-benar siwak itu sangat disukai oleh para nabi, para rasul itu. Nah, makanya biasakan siwak, apapun mau ngaji siwak, mau wudu siwak, mau tidur siwak. Sebagian keterangan kalau kita misalkan mau tidur, ada sisa-sisa makanan, malaikat rahmat tidak mau dekat katanya. Kalau ada sisa makanan, makanya harus sikat dulu, siwak dulu kalau mau tidur. Kadang itu kan kita udah nyikat, terus ningali deh, huakun deh, lebar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.